Bab 206. Retribusi Ilahi. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi itu menarik minatnya. Yang disebut guisi ini adalah ketika seorang kultivator Yuan Ying diserang oleh setan dan terperangkap di dalam Yuan Ying mereka. Yuan Ying tidak bisa meninggalkan tubuh dan tubuh memasuki keadaan seperti tidur. Negara bagian ini bernama Guisi. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah menempatkan kultivator di tempat yang aman dan membiarkan mereka mengusir setan dari tubuh mereka sendiri. Jika seseorang dari luar ingin membantu, maka mereka pasti beberapa kali lebih kuat daripada kultivator yang terperangkap di negara bagian Guisi, atau bahkan lebih kuat oleh seluruh alam. Jika tidak, kultivator yang terperangkap hanya akan bertahan sendirian. Jika seorang kultivator terjebak di Guisi untuk waktu yang sangat lama, maka iblis itu akan sepenuhnya mengambil alih. Jiwa mereka akhirnya akan hilang dan tubuh mereka akan membusuk. Tapi, secara umum, sebagian besar kultivator yang memasuki Guisi akan bangun. Namun, mereka kehilangan sebagian kultivasinya, yang masih berdetak kehilangan nyawanya. Guisi ini bukanlah hal yang sangat umum di dunia kultivasi. Setidaknya Wang Lin belum pernah mendengar ada kultivator yang terjebak di Guisi. Setelah Qiu Siping selesai berbicara, dia memandang Wang Lin, mencoba menemukan beberapa petunjuk, namun, ekspresi Wang Lin tidak berubah sepanjang waktu. Itu masih tenang seperti biasanya. Wang Lin merenung sedikit. Lampu merah di matanya redup dan dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu di mana ada kultivator Guisi?" Gelombang kelegaan menyapu Qiu Siping. Selama Wang Lin mengajukan pertanyaan, itu berarti kesepakatan sebelumnya yang hanya mendapatkan 3 kalimat adalah batal. Qiu Siping sama sekali tidak meragukan bahwa jika 3 kalimatnya sebelumnya tidak membuat Wang Lin terkesan, Wang Lin akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Keduanya berada di tahap akhir formasi inti, namun ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Qiu Siping tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia merasa bahwa satu-satunya alasan Wang Lin lebih kuat adalah karena Wang Lin memiliki harta yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Bagaimana lagi dia akan benar-benar tidak berdaya dalam pertarungan melawannya? Ketika dia mendengar pertanyaan Wang Lin, dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, ini adalah cerita yang panjang. Bagaimana kalau kita duduk dan Anda membiarkan saya menceritakannya kepada Anda?" Wang Lin menatapnya dan sedikit mengangguk. Qiu Siping dengan cepat terbang menuju gunung. Kabut hitam muncul di bawah kakinya dan dengan cepat membawanya ke paviliun di puncak gunung. Setelah Qiu Siping pergi, Wang Lin dengan lembut menggerakkan tubuhnya dan dia juga tiba di paviliun. Dia melambaikan lengan bajunya, yang menyebabkan angin sepoi-sepoi yang meniup semua kotoran di kursi batu, tempat dia duduk. Meskipun dia pergi setelah Qiu Siping, dia tiba di waktu yang sama. Ekspresi Qiu Siping tetap tenang, tetapi hatinya terkejut dan pupil matanya menyusut, tetapi dengan cepat kembali normal. Dia tahu bahwa ini pasti peringatan dari Wang Lin, untuk memperingatkannya bahwa bahkan jika dia mencoba beberapa trik untuk melarikan diri, dia tidak akan lolos. Sebenarnya, ini juga niat Wang Lin. Qiu Siping sekarang memiliki perhatian penuh. Faktanya, apapun yang berhubungan dengan membantunya membentuk Nas Chen Sol akan menarik minatnya. Lagi pula, Wang Lin sudah berada di tahap akhir formasi inti. Nas Chen Sol adalah masalah penting dan membentuknya harus selalu berada di belakang pikirannya. Begitu dia membentuk Nas Chen Sol-nya,
maka yang harus dia lakukan hanyalah kembali ke negara Zhao dan membuatnya berdarah. Untuk mengubah negara langit Zhao menjadi merah darah dan menutupi tanah dengan darah. Dia akan membuat semua pembudidaya negara Zhao tidak pernah melupakan hari berdarah itu. Dan membuat semua musuhnya membayar hidup mereka sebagai pengorbanan untuk leluhurnya. Dia ingin membunuh semua orang di keluarga Teng, dari tetua hingga anak-anak. Dia tidak akan membiarkan satu binatang pun hidup. Dia ingin Patua Jimo mati tanpa tempat peristirahatan dan semua muridnya mati dengan mengenaskan. Dia ingin semua orang yang diam-diam membantu keluarga Teng dihukum. Dia ingin mereka semua membayar harga yang tidak dapat mereka tahan. Lebih penting lagi, dia ingin merobek jiwa Teng Huayaun. Dia ingin mengulitinya, memotongnya berkeping-keping, dan hal lain yang bisa dia pikirkan untuk membuatnya membayar 400 tahun penderitaan yang dia buat untuk ditanggung Wang Lin. Qiu Siping melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur dan 2 cangkir muncul. Dia secara pribadi menuangkan kedua cangkir, lalu mengambil satu dan minum seteguk. Dia tersenyum dan berkata, "Rekan pembudidaya, ini adalah anggur berkualitas tinggi yang terbuat dari buah Ken Yun dari bagian utara Laut Setan. Hanya dengan satu tegukan, seseorang akan menikmatinya untuk waktu yang lama. Mengapa rekan kultivator tidak mencobanya?" Wang Lin tidak mendesak yang lain untuk menjawab pertanyaannya. Dia mengambil cangkir itu dan memeriksanya dengan hati-hati, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik tentang anggur itu. Anggur berkualitas tinggi di dalam cangkir itu berwarna hijau giok sebening kristal. Sangat cantik. Qiu Siping menyesap anggurnya untuk waktu yang lama, dan setelah melihat bahwa Wang Lin tampaknya tidak tertarik pada hal-hal seperti itu, dia dengan hati-hati tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator, jika ada orang lain yang bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya pasti akan melakukannya, jangan beri tahu mereka. Tapi kamu berbeda. Baik Anda dan saya berada di tahap akhir formasi inti dan kami berdua bermimpi untuk mencapai tahap Naschen Soul yang tinggi dan jauh itu. Adapun masalah tentang Naschen Souls yang terjebak di Guisi, salah satunya adalah tuanku." Dengan itu, tatapan Qiu Siping tertuju pada Wang Lin. Wang Lin melihat cangkir itu sedikit lagi sebelum meletakkannya. Dia dengan lembut berkata, "Membunuh tuanmu. Itu bukan masalah besar. Aku juga pernah melakukannya sebelumnya." Qiu Siping tertawa dan berkata, "Bukan untuk merahasiakan ini dari sesama kultivator, tapi dia tidak memiliki niat baik ketika dia menerima saya sebagai muridnya. Dia dan saudara bela diri senior saya sama-sama pembudidaya Naschen Soul. Ketika mereka berdua dalam pelatihan tertutup, saya diam-diam menyabotase mereka. Kalau dipikir-pikir sekarang, mereka sudah berada di Guisi selama 30 tahun. Berdasarkan perhitunganku, mereka berdua hampir sepenuhnya diambil alih oleh iblis, yang berarti ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil Naschen Soul mereka. Dengan satu untuk masing-masing dari kita, kemungkinan kita menerobos ke Naschen Soul akan sangat meningkat." Wang Lin mengangkat alisnya. Dia merenung sejenak, lalu perlahan berkata, "Saya tidak melihat apa hubungannya dengan mengetahui batasan kuno." Qiu Siping tersenyum masam. Dia meminum sisa anggurnya, lalu berkata, "Tempat yang dibudidayakan tuanku adalah gua budidaya kuno. Dia secara tidak sengaja menemukannya dan menjadikannya miliknya. Saya dapat menyabotase mereka selama budidaya pintu tertutup ini karena saya telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun."
Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari larangan kuno di dalam gua. Tapi setelah gua ditutup, membukanya lagi sangat merepotkan. Saya tidak menyangka bahwa batasan yang dipicu oleh iblis akan menyebabkan batasan lain terpicu. Itulah yang membuatnya hampir mustahil untuk masuk ke dalam gua sekarang. Wang Lin sedikit mengernyit dan mulai merenung. Qi Shiping menamparkan tasnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan beberapa potong batu giok dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, "Ini adalah beberapa simbol larangan yang saya salin dari gua. Dengan pengetahuanmu tentang batasan kuno, kamu seharusnya bisa mengetahui apakah itu palsu atau tidak." Setelah mendengar itu, Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan memindainya dengan indera ilahinya. Setelah beberapa saat, dia meletakkannya dan mengambil sepotong batu giok lagi. Belakangan, semua potongan batu giok dipindai olehnya. Simbol di dalam batu giok adalah untuk pembatasan perlindungan. Itu harus menjadi batasan yang digunakan untuk menjaga suatu lokasi. Qi Shiping bertanya, "Rekan kultivator, bagaimana menurutmu?" Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan mengangkat kepalanya. Dia memandang Qi Shiping dan bertanya, "Tingkat kultivasi apa yang dimiliki kedua pembudidaya Nas Chen Sol itu?" Qi Shiping segera menjawab, "Tuanku berada di tahap awal Nas Chen Sol, sementara kakak seniorku baru saja membentuknya. Jika sesama kultivator dapat membuka gua, maka Nas Chen Sol tuanku adalah milikmu." Wang Lin merenung lebih lama, lalu berkata, "Saya tidak bisa memutuskan masalah ini dengan segera. Saya akan memikirkannya selama beberapa hari, lalu membuat keputusan." Qi Shiping tidak keberatan. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu bisa dimengerti. Saya juga perlu beberapa hari untuk menyiapkan beberapa harta magis. Karena Anda dan saya telah berubah dari musuh menjadi teman, saya ingin meminta maaf lagi atas semua kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya." Dengan itu, dia berdiri, mundur beberapa langkah, dan membungkuk ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia sudah waspada. Tindakan Qi Shiping, dalam pikirannya, menunjukkan bahwa dia bisa membiarkan masa lalu berlalu. Tapi dengan kepribadian Wang Lin sekarang, tidak mungkin dia tertipu oleh tindakan seperti itu. Dia berdiri, menggenggam tangannya, dan berkata, "Rekan kultivator, karena ini masalahnya, mari bertemu kembali di sini dalam 7 hari. Aku akan pergi." Qi Shiping tersenyum. Dia mengangguk dan juga mengepalkan tangannya. Tubuh Wang Lin melompat, berubah menjadi pelangi, dan menghilang. Setelah Wang Lin pergi, senyum di wajah Qi Shiping menghilang. Ekspresi dingin melintas di matanya. Dia berkedip beberapa kali, lalu bergerak ke arah berlawanan dari Wang Lin. Tapi yang tidak dia sadari adalah ada makhluk transparan yang melihat ekspresinya dengan jelas dan diam-diam mengikutinya setelah dia pergi. Tidak lama kemudian, Wang Lin kembali ke kota Qilin. Melalui iblis Suli Guo, dia bisa memantau Qi Shiping dengan cermat. Wang Lin tidak peduli apakah kultivator Gui Si Nas Chen Sol benar-benar Master Qi Shiping atau bukan. Selama dia bisa memastikan bahwa ada seorang kultivator Nas Chen Sol yang terjebak di Gui Si di dalam gua kultivasi kuno itu sudah lebih dari cukup. Adapun penundaan 7 hari, Wang Lin ingin menggunakan Suli Guo untuk memeriksa apakah semua hal tentang pembudidaya Nas Chen Sol yang terjebak di Gui Si benar. Setelah kembali ke gua di kota Qilin, Wang Lin duduk bersila. Dia menyentuh tasnya dan 2 item muncul di tangannya.
Salah satunya adalah tas penyimpanan Yun Fei dan yang lainnya adalah tungku pil misterius. Wang Lin memindai tas penyimpanan dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa tas itu penuh dengan banyak sampah. Dia mengabaikannya setelah satu pemindaian dan mengeluarkan beberapa batu giok. Dia memeriksanya satu per satu. Setelah memeriksanya sebentar, ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Batu giok ini menggambarkan serangkaian resep dan prosedur alkimia. Bersama-sama, mereka membentuk pengetahuan seorang master alkemis. Ketika dia mengeluarkan sepotong batu giok putih dan mencoba memindainya dengan indera ilahi, dia tertegun. Ada batasan yang ditempatkan pada batu giok yang mencegah orang memeriksa apa yang ada di dalamnya. Wang Lin menjadi sedikit tertarik. Dia mengambil batu giok itu dan melihatnya dengan mata jiwa ilahi yang bisa melihat menembus batasan. Segera, matanya mulai bersinar dan berubah menjadi agak oval. Banyak simbol larangan aneh melintas di matanya. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat jari kanannya dan menunjuk ke udara. Dia menunjuk ke beberapa tempat lain di udara juga. Tiba-tiba, sebuah garis tipis muncul dan menghubungkan lokasi yang dia tunjuk, membentuk pola dua segitiga yang tumpang tindih. Saat pola itu muncul, dia mengulurkan tangannya dan meraih pola itu dan meletakkannya di atas batu giok. Segera, batu giok itu mulai memancarkan cahaya terang. Itu bersinar semakin terang, hingga mencapai puncaknya, lalu redup. Giok itu sekarang telah berubah dari giok putih menjadi giok hitam. Wang Lin memindai batu giok itu lagi. Kali ini, dia bisa dengan mudah melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah menontonnya sebentar, dia mencibir di dalam hatinya. Tampaknya Yun Fei ini benar-benar pantas mati. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu Wang Lin, dia mencoba memperdagangkan obat tradisional untuk hidupnya. Setelah Wang Lin melihat batu giok itu, dia tidak keberatan. Meskipun beberapa pil menggoda dia, itu bukan masalah besar. Jika sebelum dia menerima warisan, maka dia mungkin mencoba membuatnya, tetapi setelah menerima warisan, dengan ramuan yang dibutuhkan, dia akan mencapai hasil yang sama dengan mengambilnya secara langsung. Tapi sekarang, setelah dia melihat batu giok asli, dia tahu bahwa meskipun bahan resepnya sama, rasionya sedikit berbeda. Perubahan kecil ini dapat menentukan hidup dan mati orang yang meminum pil tersebut. Selain itu, di dalam giok asli, selain resep pil, ada deskripsi pil, dan dengan itu, Wang Lin menyadari bahwa ada perbedaan yang signifikan antara membuat pil dan mengonsumsi bahan secara langsung. Pikiran yang dia miliki sebelumnya benar-benar salah. Jika dia memiliki bahan sebelum dia, ada perbedaan antara memurnikannya menjadi pil dan meminumnya secara langsung. Alkimia ini menggunakan efek material yang berbeda dan menggabungkannya untuk menimbulkan efek yang berbeda. Tidak aneh jika Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Dewa-dewa kuno jarang membuat pil, dan bahkan jika mereka melakukannya, yang akan mereka lakukan hanyalah menumbuk semua bahan untuk ditelan. Dan semua pengalaman sebelumnya hampir tidak ada hubungannya dengan alkimia. Hanya dengan Limuan dia pernah berbicara tentang alkimia, tetapi Wang Lin saat itu fokus untuk membentuk intinya, jadi dia tidak banyak bertanya tentang itu. Dia menyingkirkan batu giok itu seperti harta karun. Dia telah memutuskan bahwa dia harus menguasai alkimia ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat tungku pil. Dia mengeluarkan tasnya dan mencoba memasukkannya, tetapi dia menemukan bahwa, bagaimanapun juga, dia tidak dapat menempatkan tungku pil di dalamnya.
Ini sangat meningkatkan minat Wang Lin. Setelah menontonnya sebentar, Wang Lin tidak bertindak gegabah, tetapi memegang tungku pil di lengannya. Dia membanting tasnya dan sebuah bendera putih kecil muncul. Dia mengeluarkan bendera dan mulai memperbaikinya sambil mengawasi Qiu Siping melalui Su Liguo. Su Liguo saat ini sangat bersemangat. Ia merasa tempatnya di hati tuannya jauh di atas nomor 2. Ini membuatnya sangat bangga. Harus dikatakan bahwa kemunculan nomor 2 membuatnya merasa sangat khawatir. Bahkan dia agak waspada dengan betapa ganasnya nomor 2 itu. Tapi karena dia yang pertama mengikuti master, dia merasa tidak bisa kalah dengan nomor 2. Kalau tidak, dia harus khawatir ketika, suatu hari, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 90 akan muncul dan mengalahkannya. Itu akan membuatnya merasa lebih buruk daripada Wang Lin yang baru saja membunuhnya. Su Liguo diam-diam memutuskan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia masih nomor 1. Dia harus mempertahankan posisinya saat ini. Dengan mengingat hal itu, Su Liguo menjadi jauh lebih patuh dan bekerja keras untuk menyelesaikan apapun yang diminta Wang Lin untuk dia lakukan. Diam-diam, dia juga menyingkirkan cara malasnya dan menjadi lebih rajin bekerja. Dia juga tidak pilih-pilih soal makanannya lagi. Selama itu adalah jiwa, dia akan bergegas untuk mencurinya. Sementara itu, setelah setiap tangkapan, bagian yang harus diserahkan ke Wang Lin membuatnya ingin menjadi gila, seolah-olah setiap bagian sedang menggali bagian dari dagingnya. Tapi secara keseluruhan, dibandingkan sebelumnya, dia menjadi jauh lebih patuh. Dia sekarang mengikuti di belakang Qiu Siping. Tidak peduli seberapa cepat Qiu Siping terbang, dia dapat dengan mudah mengikutinya. Saat dia mengikuti Qiu Siping, dia masih menikmati selera orang berpakaian hitam itu. Orang berpakaian hitam itu berada di formasi inti tahap tengah. Butuh banyak usaha untuk akhirnya memakan jiwa orang itu. Adapun inti orang itu, karena Tuan tidak memintanya, dia diam-diam memakannya. Dia menatap Qiu Siping di depannya. Sedikit pikiran serakah mulai terbentuk di benaknya. Jika saja Master akan mengalahkan omong kosong dari pembudidaya formasi inti tahap akhir ini dan menghadiahkannya kepadanya, itu akan menjadi sempurna. Menurutnya, orang ini sangat licik. Dia hampir tidak pernah bergerak dalam garis lurus, tetapi membuat banyak tikungan dan belokan dan terus-menerus berbalik untuk memeriksa di belakangnya, jadi tidak sulit bagi Su Liguo untuk mengikutinya. Su Liguo dengan santai mengikuti di belakangnya dan berpikir, tidak tahu bahwa terbang memiliki begitu banyak metode dan trik. Di masa mendatang, ketika saya bersaing dengan nomor 2, saya akan mencoba menggunakannya. Tepat pada saat itu, Qiu Siping tiba-tiba melambat dan mendarat di tanah. Qiu Siping melihat sekeliling. Selain kabut alami yang ada di lautan iblis, tidak ada yang lain di sekitarnya. Setelah Qiu Siping mendarat, dia mencibir, "Rekan kultivator, kamu sudah lama bersembunyi, lebih baik keluar." Iblis Su Liguo tertegun. Dia saat ini berdiri di belakang Qiu Siping dan dikejutkan oleh teriakannya. Dia pikir itu buruk bahwa dia telah mengetahui tentang dia. Dia hendak mundur ketika dia tiba-tiba berhenti, karena Qiu Siping berbalik dan menatap ke arahnya. Wajah Su Liguo menjadi galak. Jika dia bertarung dengan Qiu Siping dan mengkonsumsi inti Qiu Siping, dia akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika Tuan bertanya, dia bisa mengatakan bahwa Qiu Siping yang menyerang lebih dulu.
Dia harus melahap Qiu Siping terlebih dahulu. Dia akan bergerak ketika dia tiba-tiba berhenti lagi karena Qiu Siping berbalik ke arah lain dan berteriak lagi, "Rekan kultivator, jika kamu tidak menunjukkan dirimu sekarang, aku harus bergerak." Iblis Suliguo sangat bingung dan berpikir, "Saya di sini, bukankah Anda baru saja melihat saya sebelumnya? Kenapa kamu masih mengatakan aku tidak menunjukkan diriku?" Dia menjadi marah dan bergerak menuju Qiu Siping. Ketika jaraknya kurang dari 10 kaki, dia berpikir, "Bertindak. Saat Anda bertindak, saya akan melahap Anda. Bahkan jika aku tidak bisa melahap kalian semua, aku akan melahap setengah dari kalian, jadi segeralah bertindak." Namun, setelah Qiu Siping menunggu beberapa saat, dia berbalik lagi. Kali ini, reaksi lambat Suligou menemukan ada sesuatu yang salah dan sekali lagi bergerak di depan Qiu Siping. Setelah menonton sebentar, dia berteriak di dalam hatinya, "Kamu bajingan, kamu bahkan tidak menemukanku sama sekali dan berani berpura-pura melakukannya." Qiu Siping menunggu sebentar. Dia akhirnya memutuskan bahwa tidak ada orang di sekitar dan tidak ada yang mengikutinya, tetapi dia masih khawatir, jadi dia duduk bersila menunggu waktu berlalu. Suliguo dengan marah melayang ke samping, bertanya-tanya apakah dia harus melanggar perintah tuannya dan melawan orang ini saja. Orang ini terlalu berani. Dia berani mengacaukan Suliguo yang hebat. Tapi setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menahan amarahnya. Saat ini adalah waktu yang sangat penting. Jika dia melakukan kesalahan sekarang, nomor 2 akan mengungguli dia. Dia memutuskan untuk menunggu posisinya lebih kokoh, sampai hal seperti ini bahkan tidak penting lagi. Waktu berlalu dan 2 hari berlalu. Dalam 2 hari ini, Wang Lin tidak meninggalkan gua sama sekali, tetapi fokus untuk memperbaiki bendera. Dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk itu. Bendera putih yang berkibar di depannya sekarang memiliki bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, seseorang bisa melihat sekitar 200 hingga 300 bintik hitam. Di bendera itu ada kelompok 9 titik. Tak satu pun dari klaster yang merupakan pengulangan dari yang lain. Untuk bendera larangan ini, selain beberapa bahan yang sangat sulit untuk dikumpulkan, proses pemurniannya tidak terlalu sulit. Kultivator manapun yang dapat menggunakan batasan dapat menyempurnakannya. Tapi pengetahuan yang dibutuhkan sangat bagus. Jika kultivator normal membuat bendera ini, batasan yang ditempatkan di atasnya akan sangat lemah bahkan jika bendera berhasil dibuat, itu tidak akan kuat. Selain itu, bendera pembatasan ini seperti pembatasan itu sendiri. Itu semua tergantung pada proses berpikir orang yang meletakkannya. Jika pencipta dapat menempatkan 999.999 batasan serangan berturut-turut tanpa kesamaan satu sama lain, maka bendera yang dibuat akan berisi kekuatan serangan yang tak terbayangkan. Sebaliknya, jika 999.999 pembatasan pertahanan berturut-turut ditempatkan, maka itu juga akan mengandung kekuatan pertahanan yang tak terbayangkan. Demikian pula, jika tujuannya adalah untuk menjebak musuh, maka setelah mencapai 999.999 batasan, kemampuan menjebak akan dianggap menakutkan. Pada dasarnya, kekuatan bendera pembatasan tergantung pada apa yang diinginkan pembuatnya. Kedengarannya mudah secara teori, tetapi untuk mencapai keadaan itu sangatlah sulit. Misalnya,
Dengan 999 batasan sebagai level pertama, setiap 9 batasan membentuk grup, artinya Anda memerlukan 111 batasan yang berbeda. Jika seseorang ingin menempuh satu rute, mereka harus menempatkan 111 batasan serangan berbeda pada bendera, yang bisa menjadi sangat sulit. Meskipun, jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang batasan, itu mungkin. Tapi bagaimana dengan level kedua, yang membutuhkan 9.999 batasan? Artinya, ada 1.111 kelompok dan kesulitan membuat satu rute menjadi 10 kali lebih tinggi. Belum lagi level ketiga, yang membutuhkan 99.999 batasan. Itu 100 kali lebih sulit daripada level pertama karena tidak banyak orang yang memiliki banyak batasan hanya dari satu jenis. Adapun level terakhir, diperlukan 999.999 batasan. Kesulitannya 1000 kali lebih tinggi. Bendera pembatasan 999.999 sudah menjadi item mitos, dan dalam ingatan yang diperoleh Wang Lin, mereka memang ada, namun, tidak pernah ada bendera pembatasan 999.999 yang dibuat murni dengan pembatasan serangan atau pertahanan. Bendera pembatasan murni ofensif atau defensif paling banyak mencapai tingkat ketiga, tetapi kekuatan mereka hampir bisa menyaingi bendera pembatasan tingkat akhir dengan 999.999 pembatasan, dan, dalam aspek tertentu, bahkan melampauinya. Jadi bisa dibilang, proses pembuatan bendera restriksi itu sederhana, tetapi jika seseorang ingin membuat bendera restriksi yang kuat, itu sangat sulit. Bendera pembatasan yang dibuat Wang Lin bukanlah bendera rute tunggal. Dia termasuk penyerangan, pertahanan, penjagaan, pencarian, penjebakan, dan pembatasan semacam itu. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk segera membuat bendera pembatasan. Wang Lin tahu bahwa di dalam lautan iblis ini, dia mungkin mengalami krisis yang mengancam jiwa kapan saja, jadi dia harus segera membuat bendera pembatasan ini untuk menguji kekuatannya, lalu memutuskan apakah dia harus menghabiskan waktu untuk membuat satu bendera pembatasan rute. Lagi pula, dia memiliki 3 batu tinta, jadi dia bisa membuat total 3 bendera pembatas. Wang Lin menjadi fokus. Tangannya bergerak dan membentuk batasan lain. Pada saat yang sama, dia menggunakan hubungannya dengan Su Li Guo dan memeriksa apa yang sedang dilakukan Qiu Siping. Qiu Siping duduk di tempat itu selama 2 hari, lalu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Su Li Guo panik dan dengan cepat terjun ke bawah tanah. Setelah pergi jauh ke bawah tanah, dia melihat sosok Qiu Siping. Ada sebuah gua yang terkup jauh di bawah tanah di tempat sepi itu. Meskipun gua itu tidak besar, itu tersembunyi dengan sangat baik. Su Li Guo dapat dengan mudah memasuki gua. Tidak ada batasan yang dipicu olehnya sama sekali. Setelah memasuki gua, dia melihat Qiu Siping membolak-balik buku. Ruangan saat ini seperti lautan buku, dengan buku-buku yang padat di mana-mana. Kebanyakan dari mereka sangat kuno dan tidak berbentuk sebongkah batu giok, melainkan diukir menjadi bambu. Qiu Siping dengan hati-hati membaca setiap buku dan dengan hati-hati menyimpannya. Tiba-tiba, wajahnya bersinar dan dia dengan cepat mengambil gulungan yang terbuat dari bambu ke samping dan membukanya di atas meja, lalu memeriksanya dengan cermat.
Su Liguo hendak bergerak maju ketika tiba-tiba, cahaya lembut keluar dari ruangan. Itu menghalangi orang luar untuk masuk. Saat cahaya menyala, Qiu Siping tiba-tiba mendongak. Dia memindai area itu dengan akal ilahi, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, dia masih terus melihat sekeliling, mencoba menemukan sesuatu. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan memeriksa bambu itu, tetapi tangan kanannya telah membentuk segel, siap menyerang kapan saja. Dengan cahaya lembut menghalangi Su Liguo, dia tidak bisa mendekat untuk melihat lebih baik. Dia berusaha sangat keras, tetapi hanya bisa melihat kata-kata kecil, pembatasan kuno, pada bambu. Setelah 3 jam, Qiu Siping mengerutkan kening. Dia menutup bambu dengan ekspresi bertanya. Setelah dia meletakkan bambu itu, dia mencari lebih lama dan mengambil 2 potong batu giok abu-abu, lalu keluar dari ruangan. Di kamar batu sebelah, dia duduk bersila dan meletakkan sepotong giok abu-abu di dahinya, lalu mulai bermeditasi. Waktu berlalu. Dari 7 hari hingga pertemuan, 5 hari telah berlalu. Pada siang hari kelima, Qiu Siping tiba-tiba membuka matanya dan memasukkan batu giok ke dalam tasnya. Tangannya membentuk segel dan menembakkan seberkas cahaya yang mendarat di dinding. Tiba-tiba, seluruh dinding mengeluarkan suara retakan saat dibuka, memperlihatkan meja konklav. Di atas meja ada 3 sosok. Yang di tengah memiliki rambut putih dan mata penuh amarah, mengungkapkan rasa keagungan. Di setiap sisi berdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan. Wajah laki-laki itu cemberut dan matanya dingin. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun. Wanita itu memiliki wajah yang sangat cantik dan sosok yang anggun. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan, membuat penampilannya lebih jelas. Qiu Siping diam-diam menatap ketiga sosok itu. Ketika tatapannya tertuju pada wanita itu, matanya dipenuhi dengan kelembutan, tetapi ketika pandangannya tertuju pada lelaki tua itu, matanya dipenuhi dengan kebencian. Komandan tua, kakak laki-laki. Saya akhirnya menemukan seseorang yang tahu cara menggunakan batasan kuno. Kalian tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan bisa masuk ke tempat itu untuk bertemu dengan kalian lagi. Kali ini, harta itu akan menjadi milikku. Qiu Siping tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung sedikit kegilaan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati membelai wajah sosok wanita itu dan bergumam, "Aku akan menghidupkanmu kembali, bahkan jika harganya adalah seluruh lautan iblis." Dia mengambil napas dalam-dalam dan menarik tangan kanannya. Dia mengirimkan seberkas cahaya lagi dan dinding ditutup kembali. Wang Lin duduk bersila di dalam gua. Dia melihat semua ini melalui Su Liguo. Dia merenung sejenak dan membuat keputusan. Pada malam 2 hari kemudian, Wang Lin meletakkan batasan terakhir pada bendera. Tiba-tiba, bendera kecil itu bergerak dan titik-titik hitam yang menutupinya mulai mengembang. Bendera berubah dari putih menjadi hitam seluruhnya. Irisan atmosfer kuno dilepaskan dari bendera. Pembatasan melintas satu persatu di bendera, membentuk simbol emas misterius. Simbol berputar di sekitar tiang bendera dan perlahan naik ke atas. Segera, seluruh bendera ditutupi dengan simbol emas. Saat ini, masih banyak simbol yang masih muncul dari bendera tersebut. Mereka membentuk garis yang melilitnya. Sementara itu, di medan bintang puluhan ribu kilometer di atas awan tebal di atas kota Qilin. Di antara bintang-bintang, awan merah mulai berkumpul. Awan merah mulai membengkak.
Itu menjadi lebih besar dan lebih besar, hingga mencapai diameter ratusan kilometer. Di dalam awan merah, serpihan gas mulai menghujani. Saat gas menyentuh awan tebal di atas lautan setan, ia mulai mendesis dan meleleh, seolah besi panas menyentuh salju. Saat ini, di bagian timur bagian dalam Laut Iblis, seseorang berjalan keluar dari gunung yang terbuat dari tengkorak. Orang itu diselimuti bau kematian dan sosoknya tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke awan tebal, seolah dia bisa melihat menembusnya, dan melihat awan merah di atasnya. Dia bergumam, "Pembalasan ilahi. Tidak memungkinkan. Sejak dunia kultivasi kuno dihancurkan oleh bencana, seharusnya tidak ada lagi pembalasan dewa. Semua pembudidaya sekarang membodohi surga untuk berkultivasi. Bagaimana itu bisa mengarah pada pembalasan ilahi? Mungkinkah ada pembudidaya kuno yang tidak mati? Jika itu benar, maka itu adalah suplemen yang sangat berkualitas." Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak ke arah di mana awan merah terbentuk. Di bagian timur Laut Iblis ada sebuah cekungan. Di dalam cekungan ini ada air laut. Harus dikatakan bahwa ini bukan musimnya awan berubah menjadi air laut, jadi itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Air laut tiba-tiba mulai bergerak dengan keras. Tiba-tiba, seorang pria berjubah biru muncul dari dalam air, menyebabkan banyak gelombang bergerak. Menginjak ombak, dia perlahan melayang ke atas. Dia menatap langit, mengungkapkan ekspresi terkejut. Pembalasan ilahi. Sejak kapan hal menarik seperti itu terjadi di lautan iblis? Pembalasan ilahi ini seharusnya memancing keluar semua monster tua yang bersembunyi. Dia mengungkapkan senyum tipis. Tubuhnya melayang di atas air dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan air di baskom melayang ke udara. Adegan ini akan mengejutkan siapapun. Pria itu meleleh kembali ke dalam air. Dia menggerakkan tangannya dan air bergerak menuju awan merah seperti untaian kuda yang berlari kencang. Membandingkan kecepatannya dengan kultivator Nas Chen Sol menggunakan teleportasi instan, itu beberapa kali lebih cepat, dan air semakin cepat dan semakin cepat, sampai tiba-tiba menghilang. Di titik selatan Laut Iblis, di dalam lantai 3 paviliun pemurnian harta karun kota umum, seorang lelaki tua berambut putih penuh keriput memegang tulang binatang buas, membual kepada seorang pembudidaya bangunan yayasan. "Saudaraku, benda ini benar-benar harta karun. Aku akan memberitahumu penggunaannya yang ke-74, jadi dengarkan baik-baik." Kultivator Foundation Building itu sangat marah. Jika tidak melanggar aturan paviliun pemurnian harta karun, maka dia akan meludahi pria tua ini, yang telah mengganggunya dari lantai pertama sampai ke lantai 3. Dari sudut pandangnya, lelaki tua ini hanya berada di lapisan ke-8 kondensasi Qi. Apa yang dia sangat tidak tahan adalah ketika lelaki tua itu berbicara, ludahnya akan terbang ke wajahnya, membuatnya ingin mengeluarkan harta magisnya untuk menyerang lelaki tua itu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat meninggalkan paviliun pemurnian harta karun, tetapi lelaki tua itu masih mengganggunya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Kultivator Foundation Building melemparkan batu roh berkualitas rendah ke tanah, seperti sedang memberi makan hewan, dan mengambil tulang binatang itu dengan senyum dingin di wajahnya dan pergi. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran pada lelaki tua ini malam ini. Pria berambut putih mengambil batu roh berkualitas rendah dengan senyuman di wajahnya.
Dia meniup kotoran itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh untuk melihat awan.